Joseph, ayo bangun. Kok malah nonton TV? Loh, kenapa, Mah? Ini kan hari Minggu. Loh, ya justru ini hari Minggu. Kita kan mau sekolah Minggu. Oh, Yuk siap-siap. iya ya? Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya semua? Selamat pagi teman-teman. Semoga kalian sehat selalu ya. Walau kita masih ibadah online, kita tetap semangat ya. Ya betul. Ketemu lagi sama kita Miss Novita dan Aku Joseph. iya, bersyukur banget ya hari ini kita bisa berkumpul bersama ya Joseph ya, sama Iya, teman-teman di betul. rumah. Nah, hari ini kita akan mengadakan ibadah Paskah bersama loh. Kamu tahu nggak sih ibadah Paskah itu apa? Paskah ini tentang kebangkitan Tuhan Yesus, Mah. Iya betul. Paskah adalah kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian. Tuhan kita sudah menang atas semua dosa-dosa kita. Iya ya, Mah. Puji Tuhan kalau Yesus menyelamatkan kita semua dari dosa. Padahal kan Tuhan Yesus kan anak Tuhan ya. Betul, walaupun anak Tuhan tapi Yesus rela untuk berkorban buat kita. Maka dari itu kita harus selalu bersyukur dan ingat akan pengorbanannya bagi kita. Nah, sekarang kita pemanasan dulu yuk. Kita mau main yang sederhana aja. Main apa, Mah? Nah, ceritanya kita akan main keseimbangan. Yuk, bahannya sederhana aja. Sendok dan kelereng. Tapi karena Joseph nggak ada kelereng, maka Miss pakai kertas yang diremas-remas untuk jadi kelereng. Kalian juga bisa coba di rumah. Miss tungguin ya. Kita main bareng-bareng nih. Ayo. Nah, udah siap semua? Oke, jadi ceritanya ini sendok sama kelereng di atasnya atau kertas digigit nih sama Joseph. Nah, setelah itu Miss akan nyalain lagu, kita akan joget-joget bareng nih. Lihat keseimbangan kalian sampai di mana. Asik kan? Yuk, kita mulai ya. 1, 2, 3. Hati-hati tuh kelerengnya. Mudah coba. Ayo maju. Bisa gak? Oh. Oke, cukup. Nah, anak-anak di rumah udah cobain semua belum? Banyak yang jatuh nggak? Iya, oke, cukup Joseph. Jadi intinya ini mengajarkan kita untuk terus bersukacita dalam segala kondisi. Walaupun Joseph harus pakai sendok di mulutnya, tapi saat puji Tuhan dia tetap mau nih joget-joget, ya kan? Iya, betul. Seru nggak? Iya nih, Mah. Seru banget permainannya. Iya, Miss juga berharap anak-anak di rumah juga ngalamin keseruan yang sama. Ayo kita terusin sukacita kita. Nah, kita kan sekarang sudah berdiri nih semua. Kita udah siap-siap mau memuji Tuhan. Kita ikut nyanyi bareng dulu yuk sama kakak-kakak Soteria. Ingat, kita memuji Tuhan dengan segenap hati.
angkat tangan kita, gerakan badan kita. Jangan itu ya, jangan lesu-lesuan ya. Ini hari kemenangan Tuhan soalnya. Oke? Kamu siap bukan Joseph? Siap dong. Good. Halo adik-adik, apa kabarnya kalian semua? Kakak harap kalian semua dalam keadaan sehat, semangat, dan bersukacita. Adik-adik semua kenalin nama kakak, Kak Ari, dan rekan kakak, Kak Vivi. Wah, gak terasa ya, hari ini kita merayakan Paskah. Tepuk tangan dong. Boleh. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan merayakan hari raya Paskah, yuk kita nyanyi satu lagu dengan judul Yesus Bangkit. Musik. Adik-adik, kita sama-sama bernyanyi dan bertepuk tangan mengikuti gerakan kakak berdua ya. Yesus bangkit, bangkit dan menang atas maut dikalahkan. Yesus bangkit, bangkit dan menang atas maut dikalahkan. Sebab Yesus berkuasa maut berdaya. Sebab Yesus berkuasa maut berdaya. Dia bangkit dan menang. Bangkit di hari ketiga. Dari sana matiku, tapi bangkit di hari ketiga. Yesus bangkit, bangkit dan menang atas maut dikalahkan. Yesus bangkit, bangkit dan menang atas maut dikalahkan. Sebab Yesus berkuasa maut berdaya. Sebab Yesus berkuasa maut berdaya. Dia bangkit dan menang. Dia bangkit dan menang. Dia bangkit dan menang. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, kita mengucapkan hati kita mau angkat satu lagu pujian firman yang kita bagikan ini. Firman
Setelah kita semua selesai memuji Tuhan, kita sekarang siap-siap untuk mendengarkan firman-Nya yang akan disampaikan oleh Miss Cindy. Nah, kita akan posisi doa ya anak-anak. Duduk yang tenang, tutup mata kalian, dan katupkan tangan. Ya Bapak, kami bersyukur kalau pada pagi hari ini kami boleh berkumpul bersama dalam merayakan ibadah Paskah ini Tuhan. Kami sangat berterima kasih karena besar kasih-Mu buat setiap kami, sehingga Kau sudah memberikan putra-Mu yang terkasih Tuhan Yesus untuk menyelamatkan kami dari dosa-dosa kami dengan jalan disalib, menghadapi kematian. Tapi kami juga bersyukur bahwa Yesus pun sudah bangkit, menang atas maut, menang atas setiap dosa-dosa kami Tuhan. Sebentar kami akan masuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami mau Engkau yang beracara buat setiap kami di tempat ini. Engkau yang memberkati setiap firman yang dibagikan, supaya setiap anak-anak yang mendengar juga menerima dan bisa melakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami serahkan setiap doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa. Amin. Amin. Yuk teman-teman, kita dengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Miss Cindy. Enjoy! Halo adik-adik, jumpa lagi dengan Miss Cindy di Kids Online Gracia Community Purwokerto. Selamat Paskah, selamat mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan Yesus. Wah adik-adik, ternyata sudah lama Miss tidak berjumpa dengan adik-adik di online experience setiap minggunya. Tetapi adik-adik, pagi ini Miss akan bercerita kepada adik-adik semua. Dan Miss harap kalian semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Adik-adik, pagi ini Miss akan bercerita tentang perdamaian. Seperti yang kita ketahui adik-adik, perdamaian itu adalah sesuatu yang sangat indah. Di mana di dalam perdamaian, di dalam damai, kita mengalami keharmonisan, kita mengalami sukacita bersama dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Adik-adik, berbicara tentang kedamaian berarti berbicara tentang menunjukkan suatu kondisi yang sangat diperlukan oleh setiap orang. Bahkan kita dan saya dan adik-adik semua melakukan berbagai cara dan usaha untuk tetap terlihat damai dengan orang lain, baik itu dengan keluarga, baik itu dengan diri kita sendiri, terlebih kepada Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik, tetapi hanya ada satu cara untuk memiliki kedamaian nyata itu. Kedamaian nyata itu dapat kita temukan, kita rasakan melalui rencana Tuhan yang mau berdamai dengan kita, dan itu terungkap di sepanjang kisah besar Tuhan kita. Tentang apakah itu adik-adik? Yuk, mari kita sama-sama mendengarkan kisah Tuhan yang memberikan kedamaian kepada kita semua. Adik-adik, pada awalnya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Dan terlebih di dalam bumi ini Tuhan menciptakan Taman Eden. Dan di dalam Taman Eden ini adik-adik semuanya sangat indah. Tuhan membuat air, Tuhan menciptakan tanah, tanaman, pohon, juga menciptakan burung, ikan, hewan, dan ciptaan yang lainnya. Tetapi yang spesialnya adik-adik, dari debu tanah Tuhan menciptakan manusia pertama yang bernama Adam. Nah, ini dia adik-adik gambar Adam. Kemudian setelah menciptakan Adam, Tuhan menciptakan seorang perempuan dari tulang rusuk Adam yang bernama Hawa. Ini dia gambar Hawanya adik-adik. Dan mereka ini ditempatkan Tuhan dalam taman yang sangat indah itu, di Taman Eden. Nah, adik-adik, manusia yaitu Adam dan Hawa diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Nah, dan
Di dalam Taman Eden, mereka merasakan kedamaian, mereka merasakan sukacita bersama dengan Allah. Tetapi adik-adik, kedamaian dan sukacita itu tidak berlangsung lama. Keadaan itu berubah total karena mereka memilih untuk tidak taat kepada Tuhan. Mereka memilih untuk tidak mempercayai Tuhan yang telah memberikan mereka kehidupan, yang telah memberikan mereka akal budi, yang telah memberikan mereka kehendak bebas untuk dapat memilih yang terbaik. Sehingga kedamaian langsung hancur seketika itu juga. Apa yang terjadi setelah itu adik-adik? Manusia semakin lama semakin terjerumus ke dalam dosa. Manusia berbohong, saling membenci, dan berkelahi seperti telur ini. Yang satu memukul yang lain sehingga hancur, yang satu memukul yang lain sehingga hancur. Nah, adik-adik, di Taman Eden yang sangat indah itu, kini telah bertukar menjadi tempat di mana ada keegoisan, di mana ada rasa sakit, kematian, dan dosa. Nah, dari dosa inilah yang membuat manusia pertama itu terpisah dari Allah. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan karena Allah mempunyai rencana untuk berdamai sekali lagi kepada manusia yang sangat Ia kasihi. Setelah beratus-ratus tahun kemudian adik-adik, Tuhan memilih seorang laki-laki bernama Abraham. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama, kita baca Kejadian 12 ayat 2-3. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di bumi akan mendapat berkat. Nah adik-adik, Tuhan menyuruh Abraham untuk melihat ke langit. Tuhan berkata, lihatlah ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Karena keturunan Abraham akan melebihi bintang-bintang di langit adik-adik. Wah, bayangkan betapa banyaknya keturunan Abraham. Dan kita semua adalah keturunan Bapak Abraham. Adik-adik, dari keturunan Abraham inilah dikenal sebagai umat Tuhan, yaitu bangsa Israel, bangsa yang sangat besar. Namun adik-adik, tidak berhenti di situ saja. Umat Tuhan masih belum merasakan damai. Sebab mereka masih terhilang, hancur, dan terpisah dari Allah. Contohnya seperti bangsa Israel yang sangat besar ini menjadi budak di tanah Mesir. Namun adik-adik, di situ Tuhan memakai Musa sebagai orang yang mendamaikan Israel dengan Tuhan. Dan banyak peristiwa lainnya yang Tuhan gunakan untuk mendamaikan dia dengan umatnya. Tetapi adik-adik, lagi-lagi umat manusia masih belum merasa damai. Sekalipun demikian, Tuhan tetap menepati janjinya kepada Abraham, yaitu menjadikan Abraham bapa bagi banyak bangsa. Dia akan memberikan keturunan yang sangat banyak kepada Abraham. Lalu, rencana apa yang Tuhan kerjakan untuk mendamaikan manusia dan dunia yang hancur ini dengan dirinya sendiri? Nah, adik-adik, Allah mengutus Yesus Kristus, putranya yang satu-satunya untuk datang ke dunia ini untuk memberikan kedamaian kepada kita. Kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini membuat manusia melihat secara nyata cinta, pengampunan, dan anugerah Allah yang dinyatakan secara langsung dengan cara Tuhan Yesus memberikan nyawanya untuk menebus segala dosa-dosa manusia sehingga dapat mendamaikan manusia dengan Allah.
Seperti yang dituliskan oleh Rasul Paulus, dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Nah, adik-adik, kematian Yesus di salib menunjukkan bahwa kita telah dibayar dengan harga yang sangat mahal dan dipersatukan kembali dengan Tuhan. Namun adik-adik, pada saat itu orang-orang terdekat Yesus masih belum mengerti, sehingga mereka bersembunyi karena merasa takut jikalau mereka tertangkap dan dianiaya. Setelah peristiwa penebusan Yesus adik-adik, setelah peristiwa kematiannya, Tuhan mengalami kebangkitan. Pada pagi-pagi sekali, ada seorang perempuan pergi ke kuburan tempat Yesus dikuburkan. Kira-kira siapakah perempuan itu? Benar sekali, perempuan itu adalah Maria. Ini dia gambar Maria adik-adik. Ketika Maria telah sampai di kuburan adik-adik, dia mendapati bahwa kubur telah terbuka dan di dalamnya telah kosong. Kemudian dia kembali kepada murid-murid yang lain dan memberitahukan peristiwa tersebut. Adik-adik, Petrus dan Yohanes yang adalah murid Yesus juga mendengar kabar ini, lalu seketika itu juga pergi melihat kuburan itu. Dan mereka melihat bahwa benar apa yang dikatakan oleh Maria Magdalena. Maria ini adalah Ibu Tuhan Yesus. Adik-adik, ketika Maria melihat ke dalam kubur, dia melihat 2 malaikat di dalamnya. Mereka bertanya, mengapa Maria menangis? Mari kita baca Yohanes 20 ayat 13 dan 15. Nah adik-adik, dari percakapan mereka ini, Maria tahu bahwa yang dia lihat dan dengar adalah Yesus yang sudah hidup. Kemudian Maria kembali kepada murid-murid lainnya dan mengatakan bahwa Tuhan Yesus telah hidup. Jadi, Yesus telah kembali dari kematian. Dia lebih kuat dari dosa, lebih kuat dari kematian. Dan melalui Tuhan Yesus adik-adik, kita bisa memiliki damai sejahtera dengan Allah Bapa kita, seperti yang Allah maksudkan sejak awal penciptaan bumi ini. Jadi adik-adik, dari cerita kita hari ini kita dapat mengetahui bahwa Allah berdamai dengan kita. Setelah mengetahui bahwa Allah berdamai dengan kita, bagaimana respon kita adik-adik? Bagaimana respon saya dan adik-adik semua dalam menanggapi perdamaian yang diberikan oleh Allah untuk kita semua? Mari kita membuktikan bahwa perdamaian yang kita alami ini memberikan kita sikap saling peduli, saling mengasihi kepada sesama kita. Karena orang yang merasakan dan mengalami damai adalah orang yang hidup dalam keharmonisan cinta kasih Tuhan terhadap sesama, terhadap diri sendiri, terhadap keluarga, maupun kepada teman-teman kita. Jadi adik-adik, dalam minggu ini, Miss mengajak adik-adik semua untuk hidup dalam kepedulian. Untuk hidup dalam kepedulian dapat kita lakukan kapanpun dan dimanapun. Mari kita menerapkan rasa peduli terhadap sesama kita. Dan ingat, ketika ada sesuatu yang membuat kita merasa marah atau kecewa, mari kita mengingat kembali Tuhan Yesus yang memberikan kita kasih-Nya, yang memberikan kita kedamaian. Kita akan dimampukan untuk mengampuni, kita akan dimampukan untuk mengasihi kembali. Sehingga adik-adik, hati kita pun akan memperoleh kedamaian sama dengan mereka. Jadi,
Tuhan berdamai dengan kita dan kita semestinya berdamai dengan sesama kita. Sekian cerita Miss hari ini adik-adik. Semoga dapat memberkati adik-adik semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk penebusan-Mu. Terima kasih untuk kedamaian yang Engkau berikan kepada kami, sehingga kami dapat berdamai dengan Allah Bapa di surga yang telah menciptakan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kami percaya bahwa Engkau menolong kami untuk hidup dalam kepedulian terhadap sesama kami, terhadap diri kami sendiri, terlebih peduli terhadap relasi kami dengan Engkau Tuhan. Tuhan Yesus, kami mohon kiranya Roh Kudus-Mu yang selalu menuntun kehidupan kami sehingga berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati kami semua Tuhan, berkati kiranya kehidupan kami ini berkenan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Sekian cerita Miss hari ini adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Nah, anak-anak, Joseph, kita udah selesai ibadah nih. Mama mau nanya, kamu tadi mendengarkan khotbahnya Miss Cindy, apa sih isinya? Isinya tentang Tuhan yang berdamai dengan kita. Walau kita jatuh dalam dosa, tapi Bapa mengutus Yesus untuk berkorban bagi kita. Dengan mati di kayu salib, kematiannya dan kebangkitannya memerdekakan kita dari dosa maut. Tuhan sangat ingin kita terus bersama-sama dengan Dia dalam damai sejahteranya. Betul. Nah, jadi anak-anak, mari kita terus ingat bahwa Tuhan ingin kita masuk dalam rencananya indah. Tuhan pun rela untuk mengorbankan anak yang terkasih supaya kita bisa diselamatkan. Tuhan pun ingin berdamai dengan kita. Mari kita menyebarkan kasih dan damai-Nya pada orang-orang sekitar kita. Tetap jadi berkat ya. Nah, oke, Joseph, kita akhiri ibadah Paskah hari ini dan Miss Novita dan Joseph mengucapkan Selamat Paskah semuanya. Selamat menikmati sukacita Tuhan. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati.